Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan share resep kue yang cara memasaknya menggunakan teflon 8 lubang. Oke, untuk resep pertama yaitu bika ambon mini. Langkah pertama, dalam wajan masukkan 300 ml santan, 1 batang serai yang sudah digeprek, 3 lembar daun pandan saya pakai yang ukuran kecil, 5 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek, setengah sendok teh kunyit bubuk. Kemudian semua bahan ini kita masak sambil diaduk-aduk sampai mendidih menggunakan api yang kecil. Kalau udah mendidih, masukkan 20 gram margarin, kemudian diaduk kembali sampai margarinnya meleleh atau menyatu dengan santan. Nah, ini udah menyatu, kemudian matikan api kompornya dan biarkan santannya menjadi dingin atau suhu ruang ya. Oke, step selanjutnya dalam gelas masukkan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh ragi instan dan air hangat kuku sebanyak 100 ml. Lalu diaduk sampai larut. Tutup dan biarkan sampai berbusa kira-kira 10-15 menit. Setelah 10 menit kelihatan ini busa atau buihnya muncul, tandanya ragi aktif, kemudian diaduk dan disisihkan dulu. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, kemudian masukkan 150 gram gula pasir, 3 butir telur, setengah sendok teh vanili bubuk, boleh pakai yang cair, dan seperempat sendok teh garam. Kemudian keempat bahan ini kita kocok sampai gulanya larut. Kalau udah, tuang larutan ragi yang tadi sudah kita siapkan. Santan yang sudah tidak panas lagi, jangan lupa santannya disaring agar ampasnya tidak keikut. Aduk merata. Bahan berikutnya 150 gram tepung tapioka, 75 gram tepung terigu. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata dan adonannya menjadi halus dan licin. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya adonan ini akan saya tutup dan saya diamkan kurang lebih 90 menit. Setelah 90 menit buka penutupnya, kelihatan adonannya mengental dan berbusa. Lalu diaduk agar adonannya menjadi encer kembali. Dan ini siap untuk kita cetak menjadi martabak mini. Tapi sebelumnya saya tuang dulu ke gelas takar agar mudah saat menuangkannya ke dalam cetakan. Oke, langkah selanjutnya panaskan cetakan. Tanda cetakan sudah panas, jika dicipratkan air maka buliran air akan bergerak-gerak. Tuang adonan sampai 3/4 bagian cetakan, jangan sampai penuh karena saat matang nanti adonan akan mengembang naik. Tunggu beberapa saat sampai adonan menjadi setengah matang. Tandanya kue sudah setengah matang, akan muncul gelembung-gelembung kecil di permukaannya. Kemudian ini kita tutup dan kita masak sampai matang sempurna. Durasi memasaknya bervariasi tergantung besar kecil api kompor dan jenis cetakan. Untuk cetakan yang saya pakai waktu memasaknya kurang lebih 16 menit. Setelah matang, angkat bika dari dalam cetakan. Tanda bika sudah matang, bagian permukaannya sudah kering ya. Seperti ini hasilnya, cantik banget ya tampilannya, warna kuningnya cerah. Bagian bawahnya tidak gosong atau matang merata. Cetak semua adonan sampai selesai. Jangan lupa untuk adonan yang antri dicetak sebaiknya diaduk dulu ya. Oke, ini dia bika ambon mini kita sudah matang semuanya. Satu resep saya dapatkan sekitar 17 pieces bika ambon mini untuk jenis cetakan yang saya pakai. Tampilannya cantik, warna kuningnya juga cerah banget. Kelihatan ini seratnya juga bagus. Saat dibelah, kerasa bika ambon ini kenyal, lembut, dan empuk banget. Bismillah. Rasanya enak banget, legit, kenyal, dan super empuk. Nggak enek sama sekali. Aroma khas rempah daunnya juga wangi banget ya. Ini asli beneran bikin nagih. Oke, semoga kalian suka dan selamat mencoba ya. Lanjut ke resep kedua yaitu bolu karamel atau bolu sarang semut.
Oke, pertama kita buat gula karamelnya dulu. Dalam wajan anti lengket, masukkan 360 gram gula pasir, kemudian masak sampai setengah mencair. Setelah gula setengah mencair, ini kita aduk-aduk agar nanti gulanya lebih cepat larut dan tidak gosong. Karena kalau gulanya gosong, nanti kuenya akan pahit. Setelah gula benar-benar mencair atau mengkaramel seperti ini, sekarang kita tuang air panas sebanyak 360 ml. Ini saya tuang sekaligus, hati-hati ya karena ini bisa meluap dan menimbulkan percikan yang sangat panas. Setelah air panasnya masuk semua, ini kita aduk-aduk sampai karamelnya menyatu dengan air. Setelah karamel dan gula menyatu dengan sempurna, matikan api kompor dan biarkan dingin sebelum digunakan. Nah, hasilnya kurang lebih 500 ml ya. Oke, selanjutnya dalam wadah masukkan 4 butir telur, setengah sendok teh vanili bubuk, boleh pakai yang cair. Kemudian ini kita kocok sampai tercampur rata. Lalu tuang gula karamel yang sudah dingin. Aduk merata. Oke, sekarang kita masukkan bahan kering dengan cara diayak. 120 gram tepung terigu protein sedang, 80 gram tepung tapioka, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh soda kue. Bahan selanjutnya 2 saset kental manis yang putih atau setara 80 gram. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Oke, bahan terakhir 100 gram margarin yang sebelumnya udah dilelehkan. Tuang margarin dalam keadaan sudah tidak panas lagi ya. Aduk kembali sampai tercampur rata dan adonannya menjadi halus dan licin. Kalau udah, ini lanjut kita saring ya, agar hasil adonannya benar-benar halus. Oke, selanjutnya adonan siap untuk kita masak. Panaskan cetakan, kemudian oles menggunakan margarin. Tuang adonan sampai 3/4 bagian cetakan, jangan sampai penuh karena adonannya nanti akan naik. Biarkan beberapa saat sampai adonannya naik dan muncul gelembung-gelembung kecil di permukaannya. Setelah muncul gelembung seperti ini, kemudian tutup cetakan dan masak sampai bagian atas bolu menjadi kering. Untuk durasi masaknya bervariasi tergantung besaran api dan tebal tipisnya cetakan. Oke, ini bolunya udah kering, tandanya bolu sudah matang. Segera angkat dari dalam cetakan. Tuang kembali adonan ke dalam cetakan, jangan lupa untuk adonan yang antri dicetak sebaiknya diaduk dulu ya. Oke, ini bolu karamelnya udah matang semua. Untuk jenis cetakan yang saya pakai, satu resep ini menghasilkan sekitar 24 pieces. Kelihatan ini sarangnya full banget ya. Warnanya cantik, matangnya merata dan tidak gosong. Teksturnya kenyal dan sangat lembut. Oke, saat dibelah kelihatan ini kenyal banget ya. Seratnya juga cantik. Bolu karamel ini sama sekali nggak keras, super lembut. Aroma khas karamelnya juga berasa. Saat dimakan sama sekali nggak bikin enak, manisnya juga pas. Pokoknya ini enak banget ya, mantap, recommended buat dicoba. Ini resep anti gagal. Oke, semoga kalian suka dan selamat mencoba ya. Lanjut ke resep ketiga yaitu wingko babat.
Langkah pertama di sini udah saya siapkan 1 butir kelapa. Ini setelah diparut beratnya sekitar 388 gram. Kemudian kelapanya akan saya kukus sampai matang kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit ini kelapanya udah matang, ini akan saya angkat lalu saya biarkan sampai dingin suhu ruang. Oke, bahan selanjutnya di sini ada 200 ml air kelapa. Kemudian air kelapa ini juga akan saya rebus sampai mendidih. Nah, ini air kelapanya udah mendidih, kemudian matikan api kompor dan biarkan air kelapanya menjadi suhu ruang. Lanjut siapkan wadah. Kemudian masukkan kelapa yang sudah kita kukus sebelumnya. Kelapanya dimasukkan dalam keadaan sudah tidak panas lagi ya. Tambahkan juga 200 gram gula putih, 1 sendok teh garam, dan 3/4 sendok teh vanili bubuk, boleh pakai yang cair. Kemudian semua bahan ini kita campurkan merata. Di sini saya mengaduknya menggunakan tangan dan pastinya tangan saya sudah bersih. Bahan selanjutnya masukkan 50 gram margarin, 1 butir telur, telurnya dikocok lepas dulu. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Oke, bahan selanjutnya 250 gram tepung ketan putih. Dan bahan terakhir air kelapa yang tadi sudah kita rebus sampai mendidih dan dituang dalam keadaan tidak panas lagi. Kemudian semua bahan ini kita aduk kembali sampai tercampur rata. Untuk air kelapanya saya tuang bertahap. Sedikit info dari saya, lebih disarankan menggunakan kelapa parut yang kulit arinya sudah dibuang ya, atau bagian putihnya saja agar hasil kuenya nanti warna dalamnya putih. Untuk resep kali ini saya pakai kelapa yang kulit arinya ikut diparut, jadi saat matang warna kue bagian dalamnya agak sedikit gelap, tapi tidak berpengaruh terhadap rasanya, tetap enak. Oke, langkah selanjutnya panaskan cetakan kemudian oles menggunakan margarin. Lalu ambil adonan kira-kira 2 sendok makan, kemudian masukkan ke dalam cetakan. Adonannya tidak perlu ditekan-tekan ya, cukup dirata-ratakan saja bagian atasnya menggunakan sendok. Kemudian tutup sampai adonannya mulai sedikit kokoh. Saat memasak kue ini apinya jangan terlalu kecil karena nanti kuenya akan lama matang, dan jangan juga terlalu besar karena akan menyebabkan kue cepat gosong. Cukup menggunakan api kompor yang sedang aja. Di proses ini kue harus sering kita bolak-balik ya agar matangnya merata. Di sini saya membolak-balikkannya 5-6 kali. Tutup sebentar, kemudian diamkan beberapa saat, lalu buka lagi dan dibalik lagi. Begitu seterusnya sampai kuenya matang merata. Kalau ada kue yang sudah matang, kemudian diangkat lalu masukkan lagi dengan adonan yang baru, begitu seterusnya sampai semua adonan selesai dimasak. Jadi tips agar kuenya awet berhari-hari, tidak mudah basi, yaitu kelapanya harus dikukus sampai benar-benar matang ya. Dan tips satu lagi agar kuenya saat dingin tetap empuk, moist dan lembut, tidak keras, yaitu pakai air kelapa yang sudah direbus terlebih dahulu. Oke, ini dia wingko babaknya udah selesai semua saya masak. Kelihatan ini matangnya merata. Kue ini juga teksturnya lembut dan empuk banget karena tadi kita menggunakan air kelapa asli. Jadi fungsi dari air kelapa itu sendiri adalah untuk melembutkan kue, walaupun sudah dingin dia tetap empuk ya. Bismillah. Beneran ini rasanya enak banget, empuk, lembut, moist. Walaupun saya pakai kelapa parut yang ada kulit arinya, rasanya tetap enak, cuman agak beda di warna dalamnya aja. Kue ini cocok untuk hidangan tamu, untuk isian snack box, oleh-oleh saat mudik ataupun sekedar dimakan rame-rame dengan keluarga. Oke semua, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Lanjut kita ke resep keempat, yaitu kue pukis bulat. Langkah pertama, siapkan air hangat 50 ml, kemudian tambahkan 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ini kita aduk rata ya. Tutup dan diamkan selama 10-15 menit sampai mengeluarkan busa. Setelah didiamkan akan mengeluarkan busa seperti ini ya. Tandanya ragi aktif, sebaliknya jika tidak mengeluarkan busa artinya ragi sudah rusak.
Baiknya jangan dipakai lagi, tapi ganti dengan ragi yang baru, karena kalau dipakai nanti kuenya tidak mengembang. Ini kita sisihkan dulu, lanjut siapkan wadah. Masukkan 150 gram gula pasir, 2 butir telur, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili bubuk, boleh pakai yang cair. Lalu aduk semua bahan ini sampai tercampur rata dan gulanya larut, tidak perlu sampai putih kental berjejak ya. Nah, seperti ini cukup. Kemudian tuang larutan ragi yang tadi sudah kita siapkan, kemudian diaduk kembali. Langkah selanjutnya, tambahkan 2 saset santan instan kemasan yang 65 ml. Lalu 2 saset kental manis yang putih atau setara 80 gram. Dan air putih 100 ml, kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Sekarang kita masukkan bahan keringnya, ada tepung terigu sebanyak 250 gram, kemudian diaduk lagi ya. Nah, ini adonannya udah halus, udah tercampur rata. Selanjutnya untuk bahan yang terakhir, masukkan 70 gram margarin yang sebelumnya udah dilelehkan. Margarin dituang dalam keadaan suhu ruang ya, jangan dituang dalam keadaan panas. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata dan adonan menjadi halus dan licin seperti ini. Selanjutnya adonan ini akan kita tutup dan kita istirahatkan kurang lebih 90 menit. Setelah 90 menit, buka kain penutupnya. Tampilan adonan seperti ini, banyak gelembung udaranya dan adonan tampak mengembang dan kental. Aduk kembali adonan untuk membuang udara yang terperangkap. Diaduk sampai adonannya encer kembali dan ini siap untuk kita masak. Agar panas dari cetakan merata, saya beri alas di atas kompor seperti ini. Kemudian panaskan cetakan. Saya pakai cetakan martabak mini 8 lubang karena belum punya cetakan khusus cookies. Oles tipis-tipis cetakan menggunakan margarin. Tuang adonan sampai 3/4 bagian cetakan, jangan sampai penuh karena nanti saat matang kuenya akan mengembang. Untuk adonan yang antri dicetak, sebelum dituang ke dalam cetakan, sebaiknya diaduk dulu ya. Kemudian ditutup, ini kita masak sampai setengah matang. Untuk lamanya bervariasi ya, tergantung jenis cetakan dan besaran api yang dipakai. Nah, ini kuenya udah setengah matang, kemudian tambahkan topping meses coklat. Di sini saya pakai api kompor yang sedang cenderung kecil, tapi tidak terlalu kecil banget. Jadi intinya disesuaikan dengan jenis cetakan ya. Setelah semua diberi topping, kemudian tutup dan masak kembali sampai semua cookies matang sempurna. Nah, ini udah matang, kemudian keluarkan cookies dari dalam cetakan. Oles kembali cetakan menggunakan margarin. Jangan lupa sebelum dituang adonannya diaduk dulu ya. Nah, ini dia kue pukis bulat ala saya, udah matang semuanya. Satu resep ini dapatnya sekitar 19 pieces. Tampilannya seperti ini, kelihatan tidak gosong ya, dan matangnya juga merata. Kue pukis ini juga menul-menul, empuk, terlihat sangat lembut. Bismillah. Ini enak banget, tidak terlalu manis, teksturnya juga empuk, lembut, dan sangat moist. Oke, semoga keempat resep yang barusan saya share bisa menginspirasi ya, dan semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum.